sih konsep khairul umum dalam Islam? Jangan khawatir karena hari ini akan kita bahas. Oke, mungkin sebelumnya aku mau tanya-tanya dulu ke peserta yang ada di sini tentang persiapannya. Mbak ini boleh perkenalan dulu. Perkenalkan. Oke, alhamdulillah. Jadi gimana nih kabarnya hari ini? Udah siapin apa aja atau kesibukannya hari ini? Kesibukannya itu tadi skill gitu kan. Terus kalau persiapannya pertama kali bangun buat sahur, terus berangkat skill itu selesai sih deh. Oke, mungkin aku mau ngasih satu pertanyaan nih. Menurut kamu konsep khairul umum dalam Islam itu yang kayak gimana sih? Tentunya mungkin bisa menjaga dirinya, menjaga pandangannya, dan bisa menempatkan dirinya dengan baik. Oke, makasih banyak buat jawabannya. Jadi nanti kita bakalan cari tahu apakah jawabannya benar, apakah sesuai dengan konsep gitu ya. Oke, mungkin sebelum memulai acara kita sapa dulu pemateri kita pada sore hari ini. Selamat sore Ustaz dan Ustaz. Baik. Jadi mungkin untuk mengawalikannya pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi untuk rangkaian pada hari ini akan kita mulai dengan pembukaan, kemudian pembacaan tilawah, serta pembacaan sesi materi, kemudian diikuti dengan sesi tanya jawab. Baik, tanpa beranjak lebih lama, mari kita langsung ke agenda berikutnya, yaitu pembacaan tilawah. Kepada Ukti Nafisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yudhakkiral mu'minina alladzi ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, karena sesi pembacaan tilawah sudah selesai, mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yakni sesi materi. Jadi kepada Ustazah Sania dipersilakan. Bagaimana kabarnya Ustazah? Untuk sebelum kesini mungkin ada persiapan gitu Ustazah? Ya, masih persiapannya ya. Jadi dari pagi baru sampai PPT-nya, semoga nanti bisa menggambarkan apa yang teman-teman minta. Baik, terima kasih banyak Ustazah untuk sesi materi. Silakan. Ya, baiklah. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah Rasulullah wa dinil haq. Yudahu alaihi kulli wa khairin nasirun wa khairin al-qul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman, sehat, nikmat masih bisa melangkahkan kaki di tempat yang mulia ini, majelis ilmu yang katanya ini adalah taman-taman surga. Jadi masya Allah ya, teman-teman sudah merasakan taman surga, di mana taman surga itu adalah tempat firman-firman Allah dibicarakan, dibahas, dipahami dan dihayati sehingga kita bisa aplikasikan ke dalam kehidupan. Salawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Allah yang membawa dari kegelapan menuju cahaya, sehingga kita akhirnya bisa menetapkan jalan yang lurus. Semoga kita nanti bisa memegang Islam sampai
kita menjemput kematian dalam keadaan husnul khotimah. Ya, dan ini coba saya akan menyampaikan sebagaimana request dari panitia, yaitu konsep Happy Woman dalam Islam. Tadi sudah disampaikan ya oleh salah satu peserta yang hadir di sini, ya. Kayaknya udah benar ya, udah selesai aja. Enggak. Oke, nanti di sini saya hanya berbagi ilmu sehingga apa yang saya sampaikan kalau benar itu insya Allah ya berasal dari firman-firman Allah dan sumber-sumber yang memang harus kita yakini. Jadi silahkan nanti teman-teman ambil. Tapi kalau ada yang salah, mohon diingatkan karena kita sama-sama saling belajar. Oke, kita akan masuk PPN sudah saya bagikan. Oke, kita akan mulai ya pembahasan terkait dengan konsep value woman dalam Islam. Mungkin bisa di next slide. Ya, jadi kita yang pertama sebelum kita membahas bagaimana sih value dalam Islam, kita perlu bersyukur dulu. Kita perlu bersyukur, kenapa? Karena kita woman, perempuan yang dilahirkan di zaman ini. Di zaman ketika Islam itu sudah turun. Kenapa? Karena sebelum Islam turun, bisa dilihat di slide, wanita itu dikatakan makhluk dosa. Mau nggak kita dikatakan sumber dosa? Ya, atau di kitab-kitab agama yang lain itu juga disampaikan di masa ini ya. Ini disampaikan perempuan yang tertipu jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena memang perempuan sendiri kan dijadikan sebagai perempuan dari maaf ya dari laki-laki itu ada di kitabnya. Jadi perempuan itu tertentu. Perempuan itu ya jadi pelatihan tempatnya rendah. Bahkan di agama Yahudi juga tetapnya terima kasih Tuhan tidak menjadikanku seorang wanita. Jadi dulu itu kalau misalnya kita ada di dalam ketika dia perempuan terus lahir perempuan, maka dikatakan mereka itu nggak mau, nggak terima. Kenapa? Karena mereka tuh nggak mau, karena perempuan itu ya nggak bisa jadi pemimpin, dia nggak bisa menghasilkan uang, ya dia ada di dalam ranah domestik saja. Dia di Yunani, di peradaban Yunani ketika itu juga wanita kalangan elit diperlakukan selayaknya tahanan, bahkan dia itu diperjualbelikan. Alhamdulillah kita nggak diperjualbelikan ya oleh orang tua, kita masih dididik bahkan dikuliahkan. Di bangsa Romawi, peradaban Romawi juga, wanita itu dilarang mengambil bagian dalam segala urusan, termasuk dia nggak dapat hak waris, dia nggak boleh berpendidikan. Itu kondisi di peradaban Romawi. Bahkan yang kita sering tahu ya, tempat Islam turun di negeri Arab, anak perempuan itu dikubur hidup, sangat memalukan ketika dia lahir sebagai perempuan. Tidak hanya di Arab, di India juga ada namanya Sumanggali Dharma dan tradisi sati. Jadi perempuan itu akan dibunuh ketika dia tidak punya kontribusi atau dia sudah tidak berhubungan lagi, dia akan dibunuh. Di Cina gadis itu dijual jadi budak. Di Eropa bahkan itu dikatakan wanita itu seperti iblis. Makanya sampai karena di sana ada kejadian namanya inkuisisi gereja membakar manusia, yang di sana 70%-nya dari 10.220 orang yang dibakar hidup adalah dari kalangan perempuan. Sehingga kita harus bersyukur. Ini perlu kita syukuri. Coba teman-teman bawa alat tulis ya, bawa pulpen. Nah, silakan teman-teman pagi ini biar ini ya, ini kan penuh berkah forumnya di sini. Silakan teman-teman tuliskan rasa syukur 3 kalimat rasa syukur, biar biasanya kan kalau kalimat itu jika ditulis ya itu lebih menancap di dalam pikiran. Silakan, saya kasih waktu berapa detik sih? 20 detik silakan. Nanti boleh ditempel di kamar buat jadi penyemangat. Kalau teman-teman dalam gitu ya, waktu itu di LKI menuliskan bahwa aku itu bersyukur loh lahir sebagai perempuan. Ya, silakan. Silakan. Atau kalau yang nggak punya kertas pulpen boleh di HP-nya, boleh di HP ya, disimpan di note-nya. Bukti bahwa memang kita itu bersyukur kepada Allah. Soalnya kadang saya ngomong doang, ya udah gitu ya. Tapi kalau kita catat, kita rasakan di dalam diri kita, insya Allah efek
nanti lebih luar biasa. Apalagi ketika teman-teman itu bangun di pagi hari, Allah masih memberikan nyawa kepada kita, itu sering didengungkan di dalam diri kita. Alhamdulillah aku masih hidup sebagai perempuan di masa hari ini dan lain-lain. Silahkan ditulis atau satu atau dua kalimat boleh, terserah teman-teman. Sudah, ini nggak ada poster sama pintes kok, tenang aja ya. Kita cuma ini aja biar teman-teman punya bekas-bekas gitu ya kegiatan. Nah, insya Allah kalau kita senantiasa bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Sehingga kita perlu ya menghaturkan banyak syukur kepada Allah. Boleh di next slide-nya sambil menuliskan. Oke, kita sekarang bahas pada definisi high value woman. Ini saya belum labeli Islam ya, karena saya baca di atasnya yang dimaksud high value woman itu di internet ada jawabannya. Dia itu katanya lawan kata dari low value yang punya nilai rendah. Apa yang disebut high value woman? Dikatakan high value woman adalah sosok perempuan yang mempunyai sifat percaya diri. Orang ini punya sifat percaya diri? Oh, punya. Menyadari pentingnya harga diri, tidak mau direndahkan, atau punya prinsip, value atau nilai-nilai yang ada pada sosok diri. High value woman ini definisi yang ada di ruangan sana. Lalu bagaimana high value woman dalam Islam? Kalau low value itu katanya dia itu nggak percaya diri, dia itu nggak punya prinsip, terus dia itu mudah insecure dan lain-lain. Itu dia yang value. Nah, agar kita merasakan bahwa kita itu pantas memiliki high value woman, saya punya sedikit game gitu ya mungkin ya. Silahkan teman-teman, ada yang punya pulpen ya, yang punya pulpen ada yang pakai boleh buka draw, ada nggak program draw? Ada kan ya? Oke. Nah, silahkan teman-teman yang punya kertas atau apapun itu punya alat tulis. Nah, ikuti instruksi saya ya. Ikuti instruksi saya. Jadi alat tulisnya itu diletakkan di titik tengah kertas. Di titik tengah kertas. Nah, kalau di HP itu jadi di tengah aja, pokoknya jadi kita tuh siap-siap untuk menulis di tengahnya. Lalu saya minta ya teman-teman nanti untuk menutup mata, oke? Menutup mata. Bisa kan menutup mata gimana menutup mata? Ya, oke. Lalu setelah menutup mata nanti dengarkan instruksi saya, ya. Saya minta ya teman-teman untuk menutup mata sekarang, oke? Sekarang sepakatin ya, sepakatin. Silakan menutup matanya. Setelah menutup mata, saya minta teman-teman menggambarkan mata kanan, atau bisa kan gambar mata, boleh titik aja atau bulat juga. Terus di tengahnya ada lingkarannya, mata kanan. Oke, sudah? Oke. Lalu saya minta gambarkan mulut, mulut ya. Sekarang posisinya teman-teman membayangkan bahwa posisinya itu tadi di tengah, mata itu koordinat segini gitu ya. Terus mulut, udah mulutnya? Oke, mulut udah. Sekarang telinga kiri, udah? Oke, sekarang hidung, dikasih hidung, udah. Terus mata kiri, telinga kanan. Terus kasih bentuk wajahnya, boleh oval ya, boleh lingkaran atau boleh kotak ya. Silakan. Terus boleh pakai kerudung atau mau ada rambutnya silakan. Oke. Nah, siap-siap ya melihat hasil kamu ya. Teman-teman, silakan buka matanya. Ada yang bagus nggak? Yang bagus itu biasanya anak asisten ya, tapi di sini jurusan FK. FK juga ini ya, anatomi tubuh harusnya lancar gitu ya, gambar ya. Nah, kenapa kok saya simulasikan begini ya? Karena ternyata kita ya, kalau disuruh menakar atau melabeli bagaimana sih high value woman,
Belum lagi kalau diminta pendapat, ganteng versi kamu gimana? Itu pasti beda-beda. Dan juga karena manusia itu sifatnya terbatas, maka standar high value woman tidak bisa diserahkan pada diri kita sendiri, tapi harus ada standar paten, standar yang nggak bisa diganggu gugat, standar yang pasti benar. Ya, next. Oke. Nah, sayangnya standar itu hari ini memudahkan. Kenapa? Karena bisa dilihat ya, William James, Perdana Menteri Inggris, itu mengatakan mereka itu punya strategi. Kita kan pengen jadi high value woman di dalam Islam, ya. Tapi ternyata Barat, orang yang memiliki Islam, yang di dalam Al-Quran disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, walan tardo'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millahum. Tidak akan pernah ridho. Siapa? Orang Nasrani, orang Yahudi, agar kita itu ikut pemilah mereka. Ikut pemilah mereka itu siapa? Bukan berpindah agama saja. Atau untuk bisa di agama Islam, dia jauh dari nilai Islamnya. Makanya dikatakan ini percuma kita memerangi umat Islam dan tidak akan mampu membalasnya selama di dalam dari pendidikan Islam bertengger Al-Quran. Tugas kita sekarang adalah mencabut Al-Quran dalam diri hati mereka, baru kita akan menang dan menguasai mereka. Minuman keras, musik lebih menghancurkan umat Muhammad daripada 1000 pria. Oleh karena itu, tajamkan ke dalam diri mereka rasa cinta terhadap materi dan seksual. Ini adalah target siapa yang menjadi subjek, yang jadi pelaku itu adalah orang-orang barat. Coba kita lihat hari ini fenomenanya, pasti banyak yang seperti itu. Bahkan kita mungkin nggak bisa terlepas dari yang namanya musik atau mungkin seksual. Kalau punya cowok itu pikirannya udah ini kayaknya jodoh aku nih, kayak dan lain-lain. Kita pikirannya ke arah sana. Bahkan dikatakan standar benar salah aja, ya, standar benar salah di dunia hari ini itu juga disetting oleh siapa? Oleh yang memiliki peradaban hari ini, yaitu Barat. Caranya gimana? Lihat, Joseph Goebbels, Menteri Propagandanya Nazi, itu mengatakan sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang berulang-ulang akan membuat publik menjadi percaya. Karena enggak dulu, ya teman-teman lihat banyak orang yang korupsi. Kan dulu kan kayaknya jarang ya korupsi terang-terangan gitu. Kalau sekarang korupsi banyak nggak? Bahkan dimaklumi nggak? Karena dimaklumi ya, kita tuh sulit menolak pada apalagi misalnya di perusahaan atau di ya proyek-proyek yang lain. Kenapa? Karena dikatakan ya kebohongan meskipun itu tidak baik di dalam diri kita, ternyata itu bisa menjadi sebuah kebenaran. Sehingga nggak bisa kita kebenaran itu berasal dari manusia yang lemah, yang terbatas. Lalu harus kepada siapa kita punya atau tahu makna tadi ya, high value woman ya. Slide-nya. Next lagi. Nah, maka kita harus punya standar itu, kita sepakati ya, bahwa standar high value woman tidak boleh kita serahkan pada perasaan manusia. Teman-teman tahu nggak sih? Ya, misalnya ada pelaku, mohon maaf ya, pelakor. Misalnya ya wajar sih dia cantik, ya enggak? Pernah enggak? Atau wajar sih dia ganteng, jadi kita maklumi dulu ya. Jadi dalam perasaan gitu ya, atau naluri itu bisa salah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran kalau ayat surat 90 diwajibkan agar kamu berkeras. Kenapa kalau di sini contohnya di Al-Quran berkeras sesuatu yang paling dibenci orang. Kenapa? Karena dia akan membunuh dirinya, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya. Sehingga dikatakan padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu, boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagimu. Kau mengetahui sesuatu sedangkan kamu tidak mau mengetahui. Sehingga kita itu benar-benar harus memastikan gimana sih maksud baik, maksud high value woman di dalam Allah, versinya Allah di dalam Islam, dan juga bukan kebanyakan orang, ya bukan pendapat kebanyakan orang. Kenapa? Di dalam Al-Quran itu kita udah di apa ya bahasanya ya, dikasih bocoran gitu ya.
bahwa bisa jadi nanti tuh kebanyakan orang yang mengikuti pendapat orang yang dunia itu. Kenapa? Jika kamu menuruti kebanyakan orang yang mengikuti ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Jadi banyak ya, orang-orang tuh ikutin kebanyakan orang. Ya temanku begitu ya, aku masa nggak gitu juga kan gitu ya. Sehingga akhirnya dia minder kalau baik sendiri. Ya, misalnya kayak gitu. Itu karena mengikuti kebanyakan orang. Atau ya kita mengikuti undang-undang atau peraturan yang buatan akal manusia. Teman-teman pernah dengar nggak yang kita staycation sih? Tahu nggak staycation? Ya kan, ya staycation yang lagi rame waktu itu, yang ada perempuan dari industri dia mau kontrak lanjut, terus syarat yang harus begini dan begitu gitu ya. Nah ternyata itu kan aturan yang dibuat oleh perusahaan, meskipun katanya itu buatan si bosnya sendiri gitu ya. Tapi bisa jadi memang ada industri-industri yang membuat aturan itu yang agak aneh gitu ya, yang nggak logika atau yang nilainya sebenarnya buruk, tapi itu sudah diterapkan di tempat itu. Sehingga Allah itu memerintahkan kepada kita, hendaknya kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diputuskan Allah, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak mengalahkan kamu dari sebagian apa yang diputuskan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling, maka ketahuilah Allah akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang yang fasik yang tidak membenarkan. Jadi kita kalau sudah tahu ya ada standar yang benar misalnya di dalam Islam, maka itu yang harus kita ambil, bukan kebanyakan manusia, bukan aturan yang dibuat oleh akal manusia, bukan pula berdasarkan perasaan atau kesukaan manusia. Next. Nah akhirnya apa? Ketika hari ini tadi yang Islam dijauhkan oleh orang-orang kafir, kita pun nggak mengenal Islam. Coba teman-teman pelajaran agama di sini semester berapa semua? Udah sampai SKS agama? Udah. Sampai SKS? 3. Oh 2 kok ya? Ya, jawaban saya 3 SKS ya. 2 SKS. Itu selama kuliah itu dari 3,5 tahun ya. 3,5 tahun hanya di semester pertama. 1 kok. Kita tahunya dikit ya. Nah, berarti kita tuh tambah nggak sohek value yang dalam Islam tuh gimana? Tambah jauh, benar nggak? Karena kita kan nggak belajar terus. Padahal di dalam Islam, ilmu Islam itu luas. Makanya perintahnya itu adalah thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Ilmu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Maka ya perintahnya itu adalah tutul ilma minal mahdi ila lahdi, dari kalangan mamat jadi sampai kita mati ke yang kubur itu harus kita selalu menuntut ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu yang hukumnya fardu ain. Apa yang hukumnya fardu ain? Yaitu ilmu Allah, ilmu Islam. Karena kalau ilmu yang kita pelajari, saya belajar sangat, teman-teman belajar di fakultas kedokteran, itu hukumnya fardu kifayah. Sehingga merupakan belajar ilmu agama itu sebenarnya lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan belajar yang ilmu yang kita setiap hari pelajari di kuliah selama 3,5 tahun. Sehingga teman-teman harus bersemangat. Dan alhamdulillah LKI difasilitasi ya. Terima kasih kepada LKI memfasilitasi berapa event ini 1 bulan berapa kali? 2 minggu sekali ya. Nah sehingga akhirnya teman-teman karena tadi Islam sudah dijauhkan, akhirnya apa? Kita kadang nggak sadar bahwa ternyata cara pandang kita, cara berpikir kita, suka tidak sukanya kita itu sudah punya standarnya, itu bukan dari Islam tapi dari Barat. Kenapa? Karena kalau dalam Barat kan nggak ada aturan kan? Akhirnya kita sering melihat ya. Teman-teman tahu nggak kondisi di Jakarta, karena keluarga saya di Jabodetabek ya. Kemarin telepon, Mbak, kami lagi sakit. Kenapa sakit? Ini polisi di Jakarta top 1 gitu, nomor 1 di dunia. Coba bayangkan, di negeri Muslim polisinya nomor 1. Jangan saya, HIV/AIDS itu tertinggi Indonesia di Asia Tenggara. Wah ini kok prestasinya tuh banyaknya yang jelek-jelek. Kenapa? Karena bisa jadi memang jauh dari Islam. Kita banyak standarkan diri dari apa? Dari sekuler, memisahkan agama dari kehidupan, dan gaya hidup liberal bebas, gak mau diatur. Kalau aku suka ini ya aku
senampil itu. Sampai temanku suka curhat ya, mbak aku tuh suka belanja merek ini, ya aku suka aja sih mbak, kayak gitu kan. Biar apa ya, biar mentereng ya, biar bisa apa namanya tampil dan lain-lain. Nah ternyata inilah akibat dari peradaban ya barang tadi yang menjauhkan kita dari Islam. Yang Islam itu minim banget kita pelajari. Akhirnya apa? Hari ini banyak orang bebas tambah. Di rumah saya aja, di Daud, rumah saya daerah Daud ya. Di daerah saya itu adalah wilayah yang paling banyak dilakukan dispensasi nikah. Tahu nggak dalam dispensasi nikah? Kan nikah itu kan ada usianya ya. Jadi dia dibawa umur. Kenapa? Karena sudah hamil. Itu banyak di daerah. Ya saya ngeri gitu jadi gitu. Kalau apa ya pulang ke rumah saya itu karena memang fenomenanya gitu. Dan malah memang banyak. Sehingga jauh banget kan dari Islam. Emang mohon maaf ya. Emang berzina itu boleh dalam Islam? Kan nggak boleh ya. Tahu nggak teman-teman siksanya di apa kalau di akhirat? Tahu nggak siksanya apa di akhirat? Digantung. Kalau siksa yang paling ringan di neraka itu apa kalau kita melakukan dosa kecil? Pakai benda atau terluka yang membuat otak kita mendidih. Kalau berzina mohon maaf ya itu ditolak. Itu ditolak itu berkali-kali. Jadi memang ya kita udah jauh banget. Jadi ketika mau melakukannya mungkin dengan kata versi dirinya itu senang, tapi ternyata ya kesenangan itu cuma terbatas. Next, ya. Nah sehingga gimana caranya biar kita punya ya high value woman. Jadi high value woman di dalam Islam itu adalah woman perempuan yang dia taat kepada Allah, yang dia menjalani hidupnya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana Az-Zariyat mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Sehingga gimana cara agar kita bisa beribadah? Maka di sini dikatakan Allah itu sudah menetapkan high value woman di dalam Islam. Sebagaimana hadis Abu Hurairah dikatakan Allah tidak akan melihat bentuk rupa kata kalian. Jadi kalau teman-teman sudah tiap hari yang facial yang mengurusi sekitar berapa senti? Senti ini 5 sampai 7 senti ya. Jempol ya, jempol terus ya dipercantik, dipoles. Itu nggak akan Allah tanya. Kenapa sih hidup kamu begitu bentuknya? Gitu ya. Atau kenapa sih kulitmu itu ya begitu warnanya? Ya itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa? Karena itu Allah yang sudah ngasih. Sehingga apa yang Allah nilai? Apakah bentuk rupa? Ternyata tidak. Apakah harta? Ternyata juga tidak. Gak akan Allah tanya. Kamu kuliah nanti kerjanya berapa? Gajinya? Itu gak akan Allah tanya. Kenapa? Karena rezeki itu Allah yang mengatur. Sehingga dapat sedikit, dapat banyak. Kita mensyukuri hasil yang sudah Allah berikan. Maka kita ya bagaimana tips kan nih, saya sama contohnya itu gimana tips biar bisa menjadi kayak manusia. Maka di situ dikatakan aku tinggalkan kalian dua yang tidak membuat kalian tersesat, yaitu kitab Allah dan Sunnah. Maka kita harus mempelajari terus. Mungkin di sini saya cuma mempelajari sedikit saja. Saya menyebut ya langkah kita adalah 4 kedua. Kenal diri, terima diri, kembangkan diri, tingkatkan diri. Oke, next slide-nya. Bagaimana cara kita mengenali diri? Hari ini teman-teman statusnya lagi jadi apa? Mahasiswa. Nah teman-teman harus tahu apa sih fungsi mahasiswa kayak ospek aja ya. Kalian nggak tahu ya mahasiswa adalah gitu ya. Ini saya ngingetin aja ya, biar nanti teman-teman menjalani semester 3 ada yang berapa 5 dan semester akhir masih tahu gitu ya dengan fungsi dari diri kita. Ya, kenali diri apa? Di dalam firman Allah ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan mahasiswa itu adalah ulul albab. Bagaimana di dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ya, ada yang bawa Al-Quran, silahkan boleh sambil searching. Al-Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil
Jadi sebenarnya kita hari ini ketika menjadi mahasiswa, Allah itu memberikan peluang kepada kita untuk mengenal siang dan malam, untuk mengenal fenomena di dalam semesta. Dan misalnya teman-teman FK pasti kan belajar anatomi, belajar gizi. Saya ingat banget ya dulu itu pas belajar cuma tentang makan ya. Makan itu kan maksudnya ada karbohidrat, ada lemak, ada apa lagi? Protein, ada air, karbohidrat ya. Nah itu aja siklus untuk sampai keluar dari tubuh kita. Maaf ya gitu ya. Itu aja kan siklusnya panjang banget. Karbohidrat aja ada 3 siklus. Ya ada siklus transport elektron, siklus glikolisis. Aja prosesnya itu panjang. Kita nggak sadar di dalam tubuh kita ternyata serumit itu. Jadi kan kita pelajari agar kita tuh semakin insya Allah ya hidup kita tuh begini ya. Sehingga kita tuh akan memikirkan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa? Karena sekarang banyak orang yang kena penyakit degeneratif, ya kayak misalnya diabetes. Bisa jadi dia tuh nggak tahu gulamu itu loh kok banyak banget. Padahal memecah gula, memecah karbohidrat itu sebegitu panjangnya. Organ di dalam tubuh kita tuh dipaksa untuk memakan banyak gula. Ya wes akhirnya banyak orang yang berpenyakit degeneratif. Karena bisa jadi dia tidak menggunakan akalnya. Padahal kita belajar itu agar memfungsikan akal, agar kita bijaksana ketika mengambil sikap. Karena Allah itu tadi yang menjunjung tinggi ulul albab. Bahkan di dalam risalah pergerakan mahasiswa, pemuda itu adalah punya potensi yang besar. Apa potensinya? Intelektualitas, idealisme, semangat dan keberanian, fisik yang kuat. Itu adalah mahasiswa. Sehingga kita harus tahu peran kita. Siapa? Agen of change, Aristotle, akademik intelektual dan sosial kontrol. Sehingga kita tuh apa ya? Jadi terdepan ketika ada masalah. Jadi teman-teman, kita juga menggunakan ilmu kita untuk apa? Untuk memberi sumbangan setidaknya kepada diri kita dan juga masyarakat. Jadi kita harus kenali ya, diri kita itu adalah hari ini menjadi mahasiswa. Sehingga harus dipergunakan waktunya itu dengan sebaik-baiknya. Sampai kalau saya ini ya dengar ya teman-teman saya sudah beberapa banyak yang jadi dosen juga ya bilang mahasiswa sekarang itu ya adabnya itu adab. Karena bisa jadi dia tidak menggunakan akal mereka ketika mereka bertindak. Kok dosen lagi ngomong iklan kok ditinggal tidur. Itu adabnya itu padahal kita tidak boleh bersikap seperti itu. Ketika mencatat, dosen menyampaikan kita harus mencatat. Bahkan adab dalam Islam itu di kitab Ta'lim itu dikatakan harusnya mahasiswa atau muridnya dulu yang datang ke kelas, bukan gurunya. Kan adab di dalam. Sehingga ketika kita itu benar-benar mengetahui Islam, maka ya tadi ya, diri kita itu akan benar-benar paham bahwa kita adalah mahasiswa yang Allah akan memberikan ilmu yang itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Next. Nah, ditambah lagi tadi ya, selain kita menjadi seorang mahasiswa, ya status kita saat ini kita juga adalah anak, posisinya di dalam keluarga kita. Jadi ada yang merantau nggak? Saya juga merantau ya, coba kesini jauh-jauh. Nah, di dalam Al-Quran kita juga bisa kata Allah dijadikan high value woman kalau kita ngikutin ya surat Al-Tahrim ayat 6. Ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dikatakan dari dalam surat At-Tahrim ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bangsa. Sehingga ketika kita ada di tengah keluarga, kita itu harus makanya tadi memelihara diri kita dan keluarga kita. Sehingga kita sebagai seorang anak harus berusaha, harus berbakti kepada orang tua kita. Kalau kita butuh bantuan, kita menolong dan lain-lain. Kenapa? Karena yang diperintahkan
yang menjaga keluarga kita dari api neraka. Yang dikatakan bahan bakarnya di dalam neraka itu adalah manusia dan batu. Dan memang banyak hadis yang mengatakan siapa manusia itu banyak dari kalangan perempuan. Memang di neraka itu nanti banyak ya. Penduduknya itu adalah dari kalangan perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu yang punya banyak dosa. Mulutnya aja ya. Kalau kata dokter Aisyah Dahlan itu berapa ribu kata? 20.000 ya katanya. Jadi juga memang bohongan. Kalau ngomongnya itu bukan jauh. Akhirnya malah dia membuat masyarakat bukan yang kecil terpelihara, malah dia yang membuat onar. Kenapa? Karena dia ngomong yang gak baik, orang ini katanya begini, orang itu katanya begitu. Akhirnya malah tidak menjaga diri dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Sehingga kita benar-benar harus menjaga keluarga kita. Siapa di sini yang setiap pekan teleponan sama keluarga? Saya. Nah, alhamdulillah, apa yang diteleponin? Kirimin uang gitu. Seringnya gitu ya, pas lagi juga baru telepon. Ya harus kita sampaikan misalnya, Bu tadi aku ikut kajian, jadi di LHI kajian itu sudah didoain ya, biar aku tuh bisa menjadi anak yang solid misalnya. Jadi kita harus membuat kita tuh jadi nggak khawatir kita itu mantau, tapi malah membuat tenang ibu kita, orang tua kita. Dan memang ketika kita di keluarga juga dikatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik bagi keluarga. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana sih sikap seorang muslim atau value woman di dalam Islam, di dalam keluarga, kita harus mencontoh Rasulullah. Coba di sini siapa yang sudah tamat baca sirah Rasul? Belum ya? Sirah Rasul belum ya. Coba Al-Quran yang sudah pernah hatam. Ada yang sudah hatam? Ya, yang hatam artinya. Ya, kok nggak hatam ya? Kita kan orang Indonesia bukan orang Arab ya. Kok aja bisa jadi kita tuh nggak punya standar value woman karena kita juga nggak baca artinya, emang ngerti? Coba, kemarin artinya apa? Udah pinter bahasa Arabnya ya. Ya, jadi kita itu juga harus tadi punya standar bagaimana sih menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kenapa? Karena memang kita harus punya standar. Bagaimana sih Rasulullah bersikap dengan keluarganya? Bagaimana kalau ada pertikaian di tengah keluarganya? Bagaimana ketika keluarganya itu mengalami kesusahan? Ada di dalam kehidupan Rasulullah. Maka kita itu harus mempelajari Islam secara apa? Secara menyeluruh. Jadi kalau kita itu pengen tahu gimana sih caranya menyelesaikan masalah ini, cari di dalam Al-Quran, di dalam sirah-sirah Rasulullah. Bagaimana sih para sahabat yang menyikapi hal tertentu sehingga benar-benar kita punya versi Allah, ya bukan versinya manusia. Nah, terus kita juga di masyarakat ya ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. Ya, di situ bisa dibaca ya artinya, wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Jadi kalau kita ada di masyarakat itu, ya tadi kasih teks yang positif. Jangan digunjing atau menyinggung orang gitu ya, atau komen-komen status yang dia menyinggung orang lain. Padahal kita diminta untuk bertakwa. Bahkan dikatakan apakah ada di antara orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Karena kita kan tahu fitnah orang lain itu seperti makan daging saudaranya sendiri. Dan hari ini banyak ya yang kayak gitu ngomongnya. Sehingga jangan ikuti yang seperti itu, bukan value woman. Mas juga, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari orang laki-laki, orang perempuan, yang kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku agar kamu saling mengenal. Sehingga kita itu ada banyak suku, ada banyak ras, dan itu bukan untuk terpecah belah, tapi harus saling mengenal, harmoni. Dulu ketika Islam itu muncul ya teman-teman, jadi ada namanya
Hojrot, ya ini yang masuk ke Islam. Ada juga Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, ada juga dari Nasrani dan juga agama-agama yang lain. Mereka itu ketika belum turun Islam, ya belum datang Islam, mereka itu sering melakukan perang berat. Jadi perang saudara, konflik sedikit, marah, nyakitan dan lain. Maka ketika Islam itu turun, Rasulullah hijrah ke Madinah, sana, ya, mendirikan sebuah negara di Madinah itu, maka apa yang terjadi? Mereka dipersaudara. Gak ada lagi yang namanya saling terpecah belah. Sehingga ajaran Islam itu justru menyatukan, bukan memecah belah. Karena memang Allah menciptakan kita itu banyak suku-suku agar kita saling kenal. Ya tinggal dikenal aja bagaimana sikapnya. Dan jadi dulu itu juga ya, kan dulu Islam kan kekuasaannya luas ya, 23 dunia. Ada namanya dulu Islam tersebar sampai ke Afrika Utara. Di sana ada namanya suku Barbar. Tahu nggak suku Barbar? Pernah dengar nggak? Suku Barbar. Mereka kan tapi kurang ajar gitu ya. Kalau kita ya dulu kita kenalnya gitu. Nah dulu Rasulullah itu pernah bertemu dengan suku Barbar. Apa yang terjadi ketika suku Barbar itu meminta sesuatu kepada Rasulullah? Beliau itu menarik sorbannya Rasulullah sampai Rasulullah itu mau kecekek gitu ya. Terus para sahabat itu bilang, kamu nih bersikap kayak gini nggak patut gitu ya. Ini tuh Rasulullah, kamu melakukan seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Sesungguhnya dia adalah suku Barbar. Yang Rasulullah itu udah tahu bagaimana sih sikap suku Barbar itu, sehingga Rasulullah itu memaklumi. Lalu harus disampaikan, dinasehati. Ketika kau hendak meminta, mintalah dengan yang baik. Jadi Rasulullah itu masya Allah ya. Ketika ada perbedaan, itu Rasulullah itu menenangkan gitu ya. Termasuk juga nggak teman-teman dengar kisah ada seorang yang bukan masuk Islam waktu itu ke masjid, terus dia mohon maaf ya membuang air seninya. Pernah dengar? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mengusir atau enggak? Tapi malah selesaikan kerjaan itu di dalam masjid. Padahal para sahabat udah marah gitu kan. Dia ngotori yang suci. Kita selalu dengan santai selesai dia selesaikan urusan tersebut. Karena mereka dia tidak tahu, nggak tahu apa menjaga kebersihan. Kalau kita kan ada ya fikih, toharoh, ada bersuci. Nah orang yang di luar agama Islam kan nggak diajari cara bersuci. Ya sampai saya kaget ya kan di kompleks saya itu 60%-nya kan bersuci. Karena ini bukan cerita, ini fakta ya. Jadi ada anaknya itu dia mau pipis tiba-tiba di mana sembarangan gitu. Dan dia membersihkan dengan air karena memang mereka tidak membersihkan namanya kesucian atau toharoh menjaga kebersihan. Sehingga ketika ada di masyarakat, kita kalau sudah kenal Islam, kita kalau sudah mengenal yang atas Islam, kita itu akan menjadi serius bersikap sebagaimana yang Allah sudah tetapkan dan sudah Allah perintahkan kepada kita. Next. Nah, termasuk juga di dalam negara dan di dunia, kita juga punya peran. Apa di dalam surat Al-Anbiya ayat 107? Silakan buka. Al-Anbiya 107. Dan kami tidak mengutus Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga memang Rasulullah itu pernah mengatur kehidupan di dalam bernegara di dalam dunia. Sehingga memang Rasulullah itu yang menjadi sesuatu yang bisa dibilang hebat banget gitu ya. Sampai Michael Ford, ada yang tahu nggak Michael Ford? Michael Ford itu menominasikan top 1 ya dari 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh adalah Rasulullah. Sehingga memang kita harus mempelajari bagaimana sih Rasulullah mengatur masyarakat, bagaimana sih Rasulullah menyikapi orang yang berbuat curang, bagaimana sih Rasulullah ya misalnya mengurusi anak yang berebut anak ya. Kan banyak ya sekarang ya banyak saya berebutan anak. Itu Rasulullah tuh punya sikap. Tahu nggak kisahnya? Ketika ada 2 ibu yang dia rebutan anak, lalu Rasulullah mengatakan, ini dua ibu akan belah anak ini. Kalau kalian masih bertengkar, apa yang terjadi? Satu perempuan mengatakan bahwa jangan Rasulullah dia diasuh oleh orang ini, perempuan ini. Nah, akhirnya Rasulullah kan tahu bahwa ibu yang sebenarnya tidak mungkin kayak dia, anaknya dibelah, dibunuh. Akhirnya Rasulullah tahu sesungguhnya engkau adalah ibu
Sehingga memang masya Allah ya, kalau kita itu belajar bagaimana sih hak value dalam Islam itu mulia banget, peradaban banget, bahkan itu diakui oleh orang-orang yang dia bukan menurut agama Islam. Jika kalau hari ini kita seorang muslim justru nggak menampakkan hak value, justru malah menjelek-jelekan Islam, itu ya seorang Islam itu kitanya itu adalah memalukan Allah, memalukan kita yang sudah memberikan kita banyak nikmat. Yang tadi ya teman-teman menulis cara ukurnya di sebuah kertas. Nah, sehingga kita harus tadi ya punya keinginan untuk memperbaiki apa yang sesuai di dalam Islam. Nah, bagaimana sih gambaran hak value dalam Islam? Ya, jadi kalau saya di depan ini belum yang menjadi hak value, masih belajar. Tapi ada sosok-sosok perempuan yang dia itu sudah pasti masuk surga. Jadi kalau kita mau cari idola, itu idola yang yang terjamin gitu, sampai masuk surga. Siapa dia? Ada 4 sosok wanita. Ada Maryam binti Imran. Siapa Maryam? Ya, Nabi Isa. Tahu nggak kisahnya Maryam ketika lagi mengandung? Gitu ya. Kalau anak kebidanan mungkin ada fase berapa, pembukaan berapa, itu kan dikasih tahu ya bagaimana rasa sakitnya. Itu Maryam lagi hamil sendirian di tempat yang kecil, nggak ada apa-apa di sana. Disuruh ngapain? Ketika lapar dan haus, disuruh menggoyangkan pohon sampai jatuh. Buahnya itu lagi besar. Jadi hak value woman itu yang dia sabar ketika dapat ujian. Dia tahu makna hidup ini Allah yang memerintahkan kepada aku menghasilkan diri. Ketika anaknya udah lahir, apa yang terjadi? Bisa kecil lahir ya, terus difitnah. Yang Maryam difitnah apa? Difitnah ini bukan wanita baik, kok ada melahirkan bayi tidak punya bapak. Sakit nggak difitnah? Sakit ya rasanya ya kalau kita misalnya kita difitnah gitu ya, pasti kita sakit. Tapi Maryam, apa yang terjadi? Rasulullah memerintahkan Maryam untuk diam saja, biarkan anak ini yang berbicara. Akhirnya Nabi Isa kecil berbicara bahwa aku adalah seorang nabi. Sehingga kehendak Allah, Nabi Isa lahir tanpa bapak. Itu adalah Maryam yang udah terjamin masuk surga. Ada juga Fatimah binti Muhammad. Siapa Fatimah binti Muhammad itu? Anaknya Nabi Muhammad yang menikah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Wah, lulus ini bagian kiri ya, masya Allah. Ya, jadi apa namanya, Fatimah binti Muhammad itu teman-teman tahu nggak kisah rumah tangganya dengan Ali? Kan Fatimah itu dia pilih ya, kalau mau bikin roti itu ngegiling gandum sendiri sampai tangannya merah-merah. Sampai Fatimah itu pernah mengeluh kepada Rasulullah, Rasulullah, ini begitu berat menjalani kehidupan di dalam rumah tangga ya, ngurus rumah itu berat. Tapi dikatakan oleh Rasulullah, sabar. Ketika engkau sabar menjalaninya, maka surga bagimu. Ketika kamu menggiling gandum, sampai engkau mendapatkan pahala sekian dan sekian, kamu di situ sambil beristighfar, sambil mengatakan kalimat-kalimat thayyibah, pahalanya sekian dan sekian. Jadi masya Allah. Jadi perempuan itu kalau di sini yang nggak gampang mengeluh, benar ya, dan harus bersabar. Termasuk juga ada Khadijah binti Khuwailid. Ada yang tahu siapa? Istri Rasulullah. Ini wanita karir ya, salah satu kata wanita karir yang berdagang. Memang kan kalau di dalam Islam kan boleh ya, berbah boleh. Dan salah satunya adalah contohnya Khadijah. Nah, akan tetapi Khadijah itu ketika berkarir, uangnya itu nggak dipakai sendiri atau nggak melakukan frugal living. Ada yang tahu nggak frugal living? Menabung ya uangnya untuk belanja kemana, bagi keluarga kemana, ya untuk kesenangan materi. Tapi Khadijah ketika menikah bersama Rasulullah, hartanya diserahkan semua untuk dakwah Rasulullah. Itu adalah hak value woman di dalam Islam. Ada juga Asia binti Muzahim. Siapa dia? Ibunya, istrinya, yang sampai beliau wafat tetap dengan tauhidnya, tidak menyembah suaminya, yaitu Fir'aun. Sehingga di sini bisa terlihat ya, hak value di dalam Islam bagi perempuan itu adalah ketika dia tetap taat dalam segala kondisi.
dia bisa mencerminkan Islam, ajaran Islam di dalam dirinya. Sehingga Allah yang mengatakan kamu itu hak value, bukan kamu manusia. Dan katakan ya, perhiasan yang paling indah atau yang sebaik-baik perhiasan di dunia adalah wanita yang soleh. Dan wanita soleh itu bisa kita lakukan kalau kita mempelajari Islam. Sebagai anak, sebagai wanita dewasa, sebagai ibu, itu ada ilmunya dalam Islam. Kita nggak mempelajari satu-satu ya, nanti panjang kajian. Next. Nah, sehingga tadi ya, yang kedua terima diri. Saat ini kita udah lahir, aku nggak kayak 4 wanita itu ya, maka harus terima diri dulu. Ya, terima diri dulu. Kita hari ini seperti ini, kita jadi anak, jadi mahasiswa jangan apatis. Tapi kita sudah melewati fase ini ya, hidup. Ya, kita lahir dari bayi, hari ini menuju dewasa, nanti kita akan tua, nanti kita akan wafat. Sehingga yang harus kita pahami hari ini, kalau kita masih hidup, masih punya ya, value yang berdiri dalam diri kita harus terima, kita perbaiki. Kenapa? Karena kita belum mati kan hari ini? Ya, dunia belum, masih hidup. Ketika hidup, maka tandanya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar, untuk berubah yang lebih baik. Next. Ya, karena kalau kita mau tahu ya, perantauan kita di dunia ini itu singkat. Ya, kalau dibandingkan dengan waktu di padang mahsyar tadi hanya bernilai 2 menit 1 detik. Jadi perjalanan kita di dunia itu cuma sebentar. Yang nanti perjalanan itu akan ditimbang. Kita benar nggak? Value woman benar nggak di hadapan Allah? Waktu ini saya bertanggung jawabannya. Nah, di sini ya, ini bisa diklik nggak Pak videonya? Sebelah kiri. Nah, diklik. Nah, ini ya perjalanan kita di alam kandungan. Kita hari ini ada di dunia nih, yang cuma 2 menit 1 detik. Tapi perjalanan di dunia masih panjang. Ada alam kubur, ada kehancuran alam semesta kiamat. Lalu kita dibangkitkan, ada padang mahsyar, ada pemberian syafaat, ada yaumul hisab, ada penyerahan catatan amal, ada juga yaumul mizan. Sana ada telaga yang akan menentukan kita apakah masuk kepada surga atau neraka. Panjang ya, panjang banget. Jadi kita masih tahap di sini doang nih, di sini ya, baru segini top. Dan itu semua akan ditentukan perjalanan kita hari ini. Sehingga jangan main-main dengan hidup, jangan main dengan hidup, dan gak akan bisa terulang lagi. Makanya dulu itu saya pas kecil itu ya suka training, dibilangnya gini, coba tentukan ya rencanamu sampai 60 tahun, karena kan memang umur umat Islam itu kan ikut kepada umurnya Rasulullah. Yang Rasulullah dikatakan umurnya itu 60 tahun. Nah, kita rancang dari usia sekarang sampai 60 tahun kita tuh mau jadi apa, mau kayak gimana, itu harus dirancang. Biar apa? Biar kita nggak menyesal, biar kita nanti bisa mempertanggung jawab lagi di akhirat yang perjalanannya itu masih panjang banget, dan itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan selama di dunia. Mau tahu gimana di alam kubur, atau yang di padang mahsyar, atau di catatan amal, itu kan ada yang mendapatkan catatan dari berapa, tergantung dari amalnya. Termasuk ya di padang mahsyar itu ada orang munafik, ada orang fasik, ada orang yang muklis. Maka orang yang muklis itu dia dapat sinar terang dari cahaya amalnya. Sementara orang munafik cahayanya itu nyala, lagi nyala kan terus dia kebingungan. Makanya sampai Aisyah aja berkata kepada Rasulullah, bagaimana mungkin ketika nanti kita dikumpulkan kepada manusia, maaf kita dalam keadaan bermanusia. Apakah kita tidak saling melihat bahwa salah Rasulullah sungguhnya lagi pada perkara yang saling menghidupkan. Karena dia bingung dengan amalnya. Makanya banyak nanti di akhir itu di dalam Al-Quran banyak juga. Makanya coba teman-teman targetkan ya. Ini request dari saya. Coba targetkan, hatamkan membaca arti Al-Quran. Di situ banyak. Gak usah artinya satu Al-Quran deh. Juz 30 aja. Nah, itu di situ banyak ayat-ayat tentang akhirat. Biar kita tuh terbayang bahwa akhirat itu akan kayak gini, dan itu benar. Makanya kan dikatakan nanti banyak manusia itu yang nikah diturunkan ke dunia barang 1 detik aja untuk apa? Melakukan amal kebaikan yang bermakna dengan ketika dia lakukan di dunia. Ini saya nggak nakut-nakutin ya, ini ada di dalam Al-Quran.
coba ya teman-teman ya, targetkan kasus 30 gitu ya, dari Anaba, kalau Mazah, kan gambaran. Mungkin SD pernah ya, SMP, SMA, itu mungkin kita masih kecil, belum dewasa, belum berpikir rasional. Tapi kalau kita udah dewasa, kita berpikir insya Allah itu akan jadi ngerem, pengendali kita. Ya aku nggak boleh begini, aku takut. Ya, Allah itulah memberikan kita banyak hikmah. Masa dia kita ngabur, pada Allah. Next. Ya, ya. Nah setelah kita mengenali diri, kita terima diri, kita juga harus kembangkan diri. Coba, waktunya masih lama nggak Kak? Ini tadi saya ngomong. Oh masih, oke. Saya punya simulasi. Silahkan teman-teman berdiri. Gak usah bawa apa-apa, gak usah bawa pulpen, berdiri. Oke. Nah silahkan agak berjarak ya. Ini kalau di sekolah saya ini melatih motorik kasar dan motorik halus. Nanti ketahuan nih siapa yang kelas kecil biasa berlatih motorik kasar dan halus, siapa yang enggak. Ya udah siap ya berdiri. Silahkan rentangkan tangan. Rentangkan dua tangan. Atau agak maju depan belakang juga boleh. Oke. Ya. Udah? Oke ya. Oke. Lalu saya minta sambil merentangkan tangan, kakinya satu diangkat. Bisa? Bisa. Oke ya. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ada yang bergoyang gitu ya. Ada yang lurus. Nah, berarti motoriknya udah terlatih. Alhamdulillah. Nah, saya beri ujian yang lebih tinggi lagi ya levelnya. Silakan teman-teman rentangkan tangan, ya, kakinya diangkat satu, lalu tutup matanya. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, gimana rasanya? Ada bedanya nggak? Bedanya apa? Kok kayak berbunyi kalau berat ya? Ya itulah memang hidup itu penuh dengan ujian. Semakin tinggi ujiannya, ya semakin berat. Tapi kita punya standar extreme woman yang ada di dalam. Nah, tepuk tangan buat semuanya. Silakan dulu. Nah, sehingga karena memang ujian kita terus bertambah, ya teman-teman kan ujiannya bertambah. Dulu SD, SMP, SMA, terus kuliah, ada yang semester 3, ada yang semester akhir. Itu tantangannya lebih banyak. Coba di sini ada yang sekolah skripsian nggak? Ada yang skripsian? Boleh angkat tangan? Atau angkat kaki boleh? Ya, jadi kalau yang lagi skripsian itu biasanya ujiannya banyak. Gampang nggak? Karena teman saya suka banyak yang curhat gitu. Ya bilang, skripsian itu jadi tantangan. Banyak yang nggak selesai. Bahkan teman saya kalau saya diskusi ya fakultasnya mana ya. Itu sampai kemarin bulan apa ya, 2 bulan lalu itu yudisium bersama 400 orang banyak gitu ya. Dan itu apa ya, kelulusan secara cepat gitu. Nah karena memang banyak yang nggak selesai, entah masalah mental dan lain-lain. Atau mungkin yang tahu ya di apa jembatan Tuhan itu ada yang ngomong sendiri, ya kan banyak, apalagi banyak yang takut ketemu dosen dan lain-lain. Makanya kalau di dalam Islam ya, dosen itu siapa sih? Kan guru kita ya. Nah harusnya guru kita itu kan kita hormati. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang yang memiliki ilmu lebih tinggi. Sehingga harusnya kalau kita itu tahu, kita menyelesaikan kuliah, ya harusnya rajin dong ke dosen. Kenapa? Dosen kita yang tahu, lebih tahu. Sehingga malah harus takut untuk ke dosen. Karena di dalam Islam memang beliau itu adalah sesuatu atau seseorang yang harus kita muliakan. Nah tapi ada dosennya itu juga harus sesuai. Gimana ya? Sudah lengkap kan gitu ya, sehingga kita nggak akan takut ketika menghadap dosen. Jadi biasanya nanti semakin tinggi itu akan semakin berat kan tantangan. Makanya kita harus mengembangkan diri. Mengembangkan diri itu caranya gimana? Dengan melatih ibadah Islam. Semakin kita paham Islam, semakin kita dewasa, semakin kita itu nggak apa ya, nggak gampang, nggak belok-belok. Kita punya jalannya lurus. Nah makanya dilakukan udah gitu. Sampai teman saya itu pas saya kerja S2 juga kayak gini, kamu tuh kayak gitu nggak ada masalah. Ya hidup kan banyak ya dengan masalah, dia tinggal jalanin aja. Ketika kita
woman. Next. Tinggal dikit lagi kan. Nah, yang keempat, tingkatkan diri dengan apa? POAC, planning, organisatory, action, controlling, dan evaluation. Jadi sampai saat ini yang saya belajar itu saya masih selalu membuat planning, jadwal harian. Biar apa ya? Biar semuanya berjalan. Kenapa? Karena kalau nggak buat jadwal ya udah hidup kita ya kan? Ya mengalir aja, nggak punya tambahan value. Maka kita harus tingkatkan diri. Next. Nah, yang terakhir harus ingat ya, apapun kondisi kita di saat seperti apa, di fase seperti apa, ya, sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 286, Allah itu tidak akan mengubah seseorang sesuai dengan kemampuannya. Sehingga ketika teman-teman hari ini sudah kuliah di FK, Allah tahu teman-teman memang mampu, cuma mungkin ada malesnya, ya enggak maksimal belajarnya, atau mungkin kita kurang bergantung kepada Allah. Yang Allah itu bisa membolak-balikkan hati seseorang dan dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakan, dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuat. Allah itu adil. Orang yang berjuang akan diberikan pahala. Orang yang dia malas-malasan atau berbuat jahat akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya, sehingga ini penutup. Sehingga tadi excelling moment hanya bisa kita dapatkan ketika kita taat kepada Allah. Standarnya adalah kata-katanya Allah dan standar yang lainnya. Dengan kita membayangkan peran kita individu, di keluarga, masyarakat, di dalam negara dan lain-lain. Mungkin itu saya sebutkan kepada instansi kalau ada yang boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Mutia atas pemaparan materinya yang sangat seru. Oke, kita akan beranjak ke sesi berikutnya ya, ini sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan tadi atau ingin bertanya tentang hal yang lain yang masih termasuk dalam konsep, dipersilakan. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, mungkin dari pertanyaan dari saya dulu Ustazah. Kalau kita lihat kan high value woman sama ada low value woman. Seseorang itu bisa dikatakan tinggi maupun rendah karena ada perbandingan. Kalau misalkan tidak ada perbandingan, tidak ada yang bisa dikatakan rendah maupun tinggi. Nah, mungkin yang bisa menjadi suatu jebakan adalah apabila kita ingin menjadi seorang high value woman dan mungkin ada suatu masa di mana kita sudah merasa cukup menjadi high value woman. Nah, konsep menjadi high value woman itu berarti kan kita merasa merasa lebih dibandingkan orang-orang yang lainnya yang mungkin dalam konteks low value woman. Nah, hal tersebut mungkin bisa mendorong kepada rasa kesombongan Ustazah. Kira-kira untuk menyikapi hal yang seperti itu bagaimana nih? Terima kasih. Boleh duduk ya. Biar gak berdiri terus ya. Jadi kan tadi high value woman adalah low value woman. Sebenarnya itu kan dikotomi ya, pemisahan yang hari ini ada. Tapi sebenarnya di dalam Islam tadi tumpah harta tidak akan Allah lihat kecuali beriman dan takwa. Berarti lawannya takwa tidak beriman gitu ya, tidak beriman kepada Allah. Jadi itu aja standarnya. Nah, sehingga tadi kalau muncul kita sudah merasa ya kita itu adalah high value woman, maka apakah mungkin ketika standarnya bukan Allah, jadi ya hukumnya Allah, dia timbul kesombongan? Mungkin nggak kira-kira? Dia merasa nih udah pakai standar Islam, dia kepada Allah, mungkin nggak di dalam hatinya timbul kesombongan? Karena kan dia tahu bahwa yang berhak sombong, yang memang masuk dalamnya itu kan Allah, bukan hanya dirinya. Jadi dirinya itu cuma titipan casing yang ada di dalam dirinya. Misalnya dia punya wajah cantik, dia punya kedudukan yang tinggi, dia punya harta yang banyak, itu cuma titipan. Sehingga kalau standarnya itu bukan standar tadi ya, bukan materi semata, tapi dia tahu bahwa harta yang aku titipkan itu adalah harta milik Allah, maka dia nggak akan ada rasa sombong. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf, ada yang tahu Abdurrahman bin Auf? Beliau itu kan punya harta banyak. Terus diapain hartanya? Diinfakkan. Jadi ketika dia punya harta bukan membuat dia sombong di sosmed, dia makan di mana, punya bayang branded apa, itu sombong betul. Tapi kalau dia standarnya tadi, value woman-nya dalam Islam, justru dia ya ketika punya harta yang banyak akan senang bersedekah. Dan ada di dalam Islam bersedekah itu dikatakan kanan kiri tidak melihat.
Tapi memang kalau di dalam Islam itu ada standar seperti itu. Atau misalnya ketika dia Allah karuniakan wajah-wajah yang cantik, maka wajah yang cantik itu apa? Dia jaga dengan apa? Tidak berlepas ya dari rasa syukur dan menjaga dirinya dengan apa? Kalau perempuan ada namanya hijab syar'i, penutup yang memang Allah beri perintahkan, pakai kerudung, ya pakai namanya jilbab, tidak tabarruj atau bersolek ya, sampai berlebihan dan lain-lain, itu kan di dalam Islam tidak boleh. Justru yang seperti itu low value, bukan yang high value. Sehingga karena memang kita itu manusia lemah, ya manusia yang terbatas, beda dengan Rasulullah, beda dengan para sahabat yang dia dekat dengan Rasulullah, ya mungkin ada ya perasaan sombong. Karena ketika ada perasaan sombong itu harus segera kita hilangkan. Gimana caranya? Ya tadi dengan istighfar, dan kita berpikir bahwa ini bukan milik kita, tapi ini adalah milik Allah. Karena harta itu kan bisa habis, benar nggak? Kedudukan bisa selesai. Apalagi ya kecantikan bisa memudar ketika dia tua. Ya wes, itu hanya casting, hanya sesuatu yang fana. Tapi kalau kita benar-benar tahu makna hidup, bahwa high value itu adalah high value dalam kacamata Allah, hidup kita itu akan tenang. Jadi nggak pakai standar-standar banyak orang dan nggak mau dirinya ada kesombongan, buang kita itu siapa, kita bukan siapa-siapa, kita hanya makhluk yang lemah dan terbatas. Sehingga kita tidak pantas untuk sombong. Kenapa yang pantas untuk sombong adalah Allah. Tapi beda ya konsepnya ketika sombong dan juga apa ya? Ya dia mengeluarkan potensinya. Karena kalau mengeluarkan potensinya kan berarti dia percaya diri bahwa memang Allah titipkan potensiku seperti ini dan seperti itu, lalu dia jalankan, pergunakan potensinya itu dengan kebaikan. Sehingga berbeda ya antara kesombongan dengan memanfaatkan karunia yang sudah Allah berikan. Itu kalau kita punya standar high value di dalam Islam. Itu ya, sehingga kalau ada muncul kesombongan langsung halo siapa sih aku. Baik, terima kasih banyak Ustazah Mutia atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya. Ayo, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Elisa dari Prestasi 2020. Saya izin bertanya. Tadi kan kalau misalnya ujian itu tidak akan diberikan, kalau misalnya tidak melebihi batas kemampuannya seperti itu. Nah, misal ada seseorang yang mungkin gak cuma seorang, pasti banyak sekali di sini yang dia tuh hidupnya diuji terus. Misal bulan ini orang tuanya sakit, bulan depannya ada permasalahan di kampus seperti itu. Terus dia merasa kayak capek, kok bisa sih kejadian terus sama kita, dan dia tuh kayak nangis Allah gitu. Tapi setelah itu dia bangun lagi, dia menjalankan kehidupan sehari-hari lagi seperti itu. Nah, apakah yang dilakukan seorang tersebut nangis dalam dia sendirian, gitu kan, malu sendiri, capek gitu? Apakah itu adalah hal yang gak apa wajar, atau misalnya hal itu sebenarnya gak boleh gitu? Kita harus selalu menjalankan kehidupan itu dengan ya udah itu langsung beda. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baik, Ustazah dipersilakan untuk menjawab. Ya, ini bahas tentang ujian, ini panjang ya kalau kita bahas ujian. Ya, jadi banyak di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Jadi saya ini aja ya poin-poin pentingnya ya, bahwa memang manusia itu akan Allah uji. Ya, jadi kita harus paham bahwa ketika ujian datang, ini berarti ini ujian nih. Jadi terima dulu. Ketika kita dapat ujian, terima dulu. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah kodok, ketetapan Allah. Yang itu gak akan ditanya oleh Allah. Kenapa orang tua sakit? Kenapa begini? Karena itu adalah ketetapan Allah. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kamu pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan atas dirimu sendiri, ekonomi dan lain-lain. Jadi Allah itu sudah men-spill. Makanya coba nanti baca artinya ya di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran itu disampaikan memang ada ujian-ujian. Biasanya di manusia itu ekonomi, harta. Pasti itu harta. Saya sakit ya, kok biayanya mahal, padahal kita nggak punya saving, nggak punya tabungan, tiba-tiba habis, akhirnya harus pinjam ke rentenir dan lain-lain. Kan biasanya begitu solusinya. Termasuk juga ada namanya ketakutan, atau mungkin hari ini mental ya, penyakit
penyakit mental, dan saya dapat ya sharing-sharing dari dosen UB juga. Beliau itu mengatakan satu semester lalu itu ada sekitar 1.000 orang yang tertangani penyakit mentalnya. Banyak nggak? Mungkin satu fakultas berapa ratus gitu. Itu yang mental. Jadi memang hari ini tuh banyak orang yang sedih ya, takut, karena bisa jadi dia nggak punya standar ya apa ya, gimana ya, pemahaman Islam bahwa di dalam Islam ya manusia itu pasti akan Allah beri ujian, sehingga ketika ujian datang harusnya kita ini ujian lagi datang kan gitu ya. Kenapa? Karena Allah yang menyampaikan, dan Allah menyampaikan bahwa ketika aku mencintai seseorang aku akan uji dia. Jadi ketika Allah mencintai seseorang, Allah justru akan uji kita. Sama teman-teman mau lulus kuliah harus ujian nggak? Emang bisa nggak ujian? Kan tetap kan harus pada konvert mungkin ya, SKS kalau dia kan tetap ujian biar apa dinyatakan lulus gitu kan. Nah Allah itu juga pengen lihat kamu lulus nggak dari ujian yang sudah aku berikan. Kalau kamu lulus kamu layak mendapatkan surga, yang surga itu tiada tanding. Sehingga memang dikatakan kalau Allah mencintai seseorang Allah akan uji. Nah tapi sayangnya mindset kita itu ujian itu seringnya itu sesuatu yang negatif kan, nggak bisa yang sakit, tadi ya sedih. Padahal harta yang banyak juga ujian loh. Abdurrahman bin Auf ada tadi yang menyedekahkan, yaitu di dalam bayangannya itu takut. Kenapa? Karena nanti kalau di akhirat aku diuji oleh Allah dengan harta yang banyak, bagaimana aku mempertanggungjawabkan harta yang pemilik itu akan ditanyakan. Hartanya kamu segini untuk apa, segini untuk apa. Sampai Abdurrahman bin Auf itu kalau di dalam sirahnya itu kan takut kenapa? Nanti jangan-jangan aku tuh masuk surga terakhir karena harta aku tuh banyak. Jadi sebenarnya ketika Allah beri nikmat kita harta yang banyak, tubuh yang sehat, juga Allah akan mintai pertanggungjawaban. Ayo tubuh dan lebih sehat nih, kamu gunakan untuk apa? Ternyata main aja terus, enggak sekolah bisa sampai lulus sekolah. Itu ujian bagi seseorang. Sehingga kita nggak boleh melihat ujian itu hanya dari level yang bawah atau yang negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, ya memang Allah itu tadi akan menguji sesuai dengan batas kemampuannya. Kalau kita yakin, kalau kita bersabar bahwa Allah akan memberikan jalan kemudahan dan Allah akan belajar. Bahkan ya di dalam Al-Quran itu dikatakan orang yang Allah beri ujian dia berupa sakit. Jadi ada kisah orang wanita berkulit hitam. Dia mendatangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku adalah perempuan yang punya penyakit ayan. Tahu nggak teman-teman penyakit ayan? Yang tiba-tiba jatuh. Saya tuh dulu sering ya misalnya pas di Bogor itu tiba-tiba jalan gerbuk aja orang itu ternyata dia punya penyakit ayan. Lalu dia meminta kepada Rasulullah doakan aku agar aku sembuh dari penyakit ayanku ini. Lalu Rasulullah mengatakan jika engkau sabar dengan penyakitmu maka surga untukmu. Jadi surga itu akan didapatkan oleh perempuan itu ketika dia sabar mendapati penyakit ayan. Lalu dikatakan seandainya engkau mau sembuhkan akan aku doakan, mintakan kepada Allah agar engkau sembuh. Tapi kalau kamu bersabar maka surga bagimu. Lalu perempuan ini bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tuh kalau kamu penyakit ayanku, auratku tuh tersingkap. Jadi kan kalau ayan sampai dekat-dekat gitu ya. Jadi auratnya tuh bajunya tuh kebuka. Ya auratnya terlihat. Maka dikatakan doakan saja agar aurat tidak tersingkap ketika penyakit itu kamu. Tandanya perempuan itu tidak jadi minta kesembuhan. Kenapa? Karena dari penyakit itu dia akan ibaratnya langsung dia masuk ke surga. Jadi masya Allah. Jadi kalau kita itu punya penyakit, kita sabari, kita jalani. Apalagi kalau punya sakit. Kalau sakit itu kan kadang orang itu semakin dekat dengan Allah ya. Ya Allah, nafasku itu dulu. Saya pernah ya kemarin itu pas mau ngisi fakultas kesehatan itu suaranya habis, benar-benar habis. Ya Allah, kalau ngomong itu kan pakai suaranya jadi nggak bisa ngomong selama seminggu itu ya Allah rasanya gitu ya. Benar-benar. Jadi ketika kita sakit itu justru kita akan merasakan nikmat sebelum sakit. Sehingga ketika kita jadi sakit kita akan bersabar. Nah, tetapi memang kan kalau kita ngomongin sabar hari ini, kita kan nggak bisa sabar itu hanya sekedar pasif atau menerima tok, tapi kita harus sabar yang aktif. Dan memang dikatakan oleh Allah, oleh Rasul, kita harus menghindari dari sifat lemah. Apa maksudnya sifat lemah? Menerima ketetapan Allah itu dikatakan oleh Allah itu menerima dengan kondisi lemah. Kenapa? Karena dia tidak berikhtiar. Sehingga kalau tadi dalam kondisi sakit ya
dia mungkin malah nangis-nangis, boleh dia nangis, berpahala loh deh. Air mata yang keluar karena mengingat Allah, memohon dosa-dosa kepada Allah, itu dapat pahala. Sehingga nangis itu tergantung nangis apa, nangis menyalahi takdir atau nangis karena memohon ampun kepada Allah. Karena kan yang berhak menyehatkan seorang kita adalah Allah. Sehingga kita tadi yang ikhtiarnya ngapain, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan memang yang lebih penting hari ini, ujian-ujian yang kita hadapi itu sebenarnya bukan hanya karena ketetapan Allah, tapi karena manusia sendiri yang banyak salah mengelola bumi. Contohnya kesehatan harusnya kalau di dalam Islam ya deh, yang Mbak pelajari itu harusnya gratis loh. Harusnya. Kenapa? Karena dulu Rasulullah ketika menjadi seorang khalifah, Rasulullah itu dikirimi ya tabib, maka Rasulullah memanfaatkan tabibnya itu untuk menjadi dokter bagi masyarakatnya. Sehingga sebenarnya kalau di dalam Islam, kesehatan itu adalah hak bagi rakyatnya. Siapa yang menanggung? Negara. Nah kalau sekarang kita malah disuruh patungan, bener nggak? BPJS kan patungan kan? Negara malah tadi berlepas diri dari tanggung jawab yang ngurusin negara, yang ngurusin orang yang sakit. Padahal bumi itu miliknya siapa? Miliknya Allah. Harusnya kalau bumi itu dikelola oleh negara, ya, maka bisa itu sebenarnya untuk memberikan kesehatan secara gratis. Kalau dikelola, tapi kan kalau sekarang Indonesia tuh banyak korporatnya ya, industri, jadi kita disalin kepada industri, sumber daya alam kita dijual ke swasta atau investasi asing, terus akhirnya tidak menambah kesejahteraan. Sehingga tadi ya sikap kita itu sabar, sekaligus kita mencari solusi. Insya Allah ada solusinya di dalam Islam. Kalau kita mau mencari, kalau nangis tadi boleh nggak? Boleh di dalam Islam. Bahkan sunnah menangis kalau mengingat Allah. Jadi ketika dia sakit, ya Allah aku dia doakan biar aku sabar. Bismillah ya Allah, maka ikhtiar begini dan begitu dan begini sesuai dengan syariat. Maka insya Allah pahala bagi orang yang bersabar. Jadi pahala itu bukan hanya kalau dia menjalankan kewajiban, dia menjalankan sholat, puasa, bukan hanya itu. Pahala juga bisa didapatkan ketika orang sakit, dia bersabar, dia ikhtiar, dia mengobati dirinya, dia syukur dengan nikmat Allah, itu juga pahala. Sehingga pahala itu banyak kalau kita ambil gitu ya. Jadi kalau ada ujian, ya jalanin aja. Memang ini untuk nambah pahala dan menghapus dosa. Karena kan ujian itu kan 3 sebenarnya. Kalau orang kafir dia azab, kalau orang muslim cuma 2, menggugurkan dosa atau meningkatkan derajat. Sehingga bisa jadi kita berdosa ya udah istighfar. Dan banyak hari ini juga orang yang sakit, ketika dia semakin mendekatkan kepada Allah beri banyak kenikmatan. Jadi harus yakin dulu kepada Allah. Mungkin itu yang sudah saya jawab. Dan fikir mungkin. Baik, apakah sudah cukup menjawab? Terima kasih. Mungkin karena keterbatasan waktu sesi tanya jawab kita akhiri sampai sini saja. Saya akan merangkum sesi materi yang tadi. Yang pertama adalah standar dan umum itu bukan diciptakan oleh manusia, tapi diciptakan berdasarkan standar Allah dan dalam Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah walaupun seluruh dunia itu melakukan hal yang salah, tetapi hal yang salah tersebut walaupun dilakukan seluruh dunia tidak akan menjadikan hal tersebut menjadi benar. Mungkin itu saja dari Ibu Ustazah. Apakah ada tambahan? Baik, terima kasih banyak. Mungkin dapat kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah menyempatkan hadir dalam kajian pada hari ini. Bagi teman-teman yang masih belum mengisi presensi, bisa mengisi presensi, dan bagi yang sudah mendapatkan